menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok dalam arti lo harus, kalau Madit bilang agama untuk bukan untuk kekayaan, waktu Kanjeng Sunan lo harus kaya biar bisa nguasain kebutuhan masyarakat. Waktu lu kaya, lu itu tugas tuh membagi-bagi, bukan buat dikekepin. Itu, Dit. Betul. Jadi emang bukan buat jadi orang kaya, bukan jadi buat orang bagi-bagi kaya gitu. Agama kita agama belas kasih, agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama dia, Sableng. Malam ini gue mau membahas tentang Sunan Ampel, seorang wali yang dituakan di antara para wali songo. Nama asli Sunan Ampel itu Sayyid Ali Rahmatullah. Sayyid itu karena Sunan Ampel masih keturunan Kanjeng Nabi. Kali ini kita mau membahas tentang kenapa Sunan Ampel yang dari negeri Campa itu sampai datang ke Majapahit. Terus gimana ceritanya Sunan Ampel bisa dapat tanah di Surabaya sampai dia mendirikan pondok pesantren dan dia dapat pengiring dari Raja Majapahit sekitar 30.000 orang buat nemenin Sunan Ampel tinggal di Surabaya. Kita bakal cerita itu. Madit sih yang bakal cerita. Gua segitu aja. Sisanya dia. Cerita, Dit. Gimana, Dit? Sunan Ampel. Baik. Makasih nih. Iya. Tapi minum dulu, Mat. Sunan Ampel. Nama aslinya tadi sudah disebutin, Sayyid Ali Rahmatullah. Kalau boleh disebut di versi saya ini, Mat nih. Sunan Ampel itu Bapak Pembaharu Bangsa. Tuan Maha Guru yang menghadirkan dirinya di tengah-tengah orang-orang pada tertidur di dinambubukan zaman. Waktu itu. Kalau boleh disebut juga enakan manggilnya Mbah Sunan. Iya. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang silsilah, Mbah Sunan ini punya ayah namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Punya kakek namanya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini adalah leluhur daripada para wali yang menyebar di Indonesia ini, Nusantara ini. Karena Syekh Jumadil Kubro ini anak dari Syekh Ahmad Shah Jalaluddin. Kalau kita runut ke atas, itu sampai kepada Rasulullah SAW. Itu jalur ayah. Untuk jalur ibu, ini kita harus pergi ke Malang. Di sana ada kerajaan Singosari. Prabu Kertanegara itu punya adik namanya Ratu Tapasi. Menikah dengan Raja Campa yang tadi dibilang. Campa itu wilayah Vietnam bagian pesisir selatan, sebelah barat daripada Kamboja. Nah, Ratu Tapasi ini dinikahkan dengan Raja Campa yang bernama Jaya Sima Warman ketiga. Terus ke bawah ada yang masuk Islam, digantilah namanya menjadi Abi Ibrahim, punya anak namanya Candrawulan. Dinikahkanlah dengan Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, yang tadi dibilang sama kawan kita ini, gerangan apakah gitu loh, gerangan apakah seorang Mbah Sunan ini hijrah dari negeri Campa ke tanah Jawa. Ini keren, Mat. Karena kenapa? Setelah saya telusuri lebih jauh, sepengetahuan saya nih, Matnya, itu
atas permintaan daripada bibinya, Permaisuri Dorowati. Karena kenapa? Pada saat itu Alkisah bercerita, itu Majapahit itu sedang di era surut, runtuh-runtuhnya. Kalau boleh disebut, orang banyak menyebutnya itu Sandiakala Majapahit. Majapahit di zaman senja. Nah, Majapahit ini di masa senja. Karena kenapa, Mat? Pada saat itu golongan-golongan gusti, golongan-golongan raja itu gemar melakukan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu golongan-golongan gusti pada saat itu, waktu itu seperti itu. Korupsi, bahkan para penjabatnya seperti itu juga. Kolusi, bersokongkol, ya kan? Untuk kejahatan, tidak memberikan pajak ke Majapahit. Nah, nepotisme begitu juga, kan gitu. Bukan orang yang ahli di bidangnya yang dimasukkan, tapi orang dalam. Nah, golongan itu golongan gusti. Nah, ada lagi golongan kaulo, Man. Nah, rakyat jelata. Nah, golongan kaulo ini di saat waktu itu gemar bermain judi. Sampai-sampai ketika semua banda hartanya habis, maka dijuallah anaknya, dijuallah bininya untuk taruhan. Setelah itu gemar minum minuman keras, gemar berzina. Nah, itulah yang menjadi pokok perhatian Sang Prabu Kertawijaya pada saat itu. Bahkan di saat itu kaum-kaum Brahmana, orang-orang suci, guru-guru suci sudah disebarkan oleh Sang Prabu, tapi tetap aja, Mat, kemerosotan akhlak dan moral itu malah makin meningkat. Itu yang jadi persoalan pertama. Gitu loh. Maka Sang Permaisuri Dorowati mengusulkan kepada Sang Prabu. Dikatakan, nganu Sang Prabu, nganu Kakang, saya punya saudara, keponakan, itu ahli dalam tata negara. Dia seorang cendekiawan. Ia bernama Raden Rahmat atau Raden Ali Rahmatullah. Oh begitu, kata Sang Prabu seperti itu. Maka dikirimkanlah surat, dikirimkanlah utusan untuk menjemput dari kerajaan Campa. Sampailah di tanah Jawa. Melepas kerinduan, melepas jalinan kasih yang sudah lama hilang, melepas rindu. Sampainya di Jawa, Permaisuri Dorowati ini memeluk Mbah Sunan dengan isak tangis yang bahagia. Karena kenapa, Mat? Obat rindu cuma satu, ketemu. Walaupun semua obat itu nggak ada di apotik, ya kan? Tapi obat rindu cuma satu, ketemu. Gitu. Nah, mulailah pada saat itu dibawalah ke Trowulan, kerajaan Majapahit ini. Berbincang-bincanglah sejenak, beberapa lama, melepas kangen, dan berceritalah tentang apa kejadian di bangsa pada saat itu, Majapahit. Maka Sunan Ampel meminta izin, ya kan? Sunan Ampel meminta izin karena dia melihat di wilayah pesisir itu ada segelintir umat Islam di sana. Komunitas Muslim. Komunitas Muslim. Tuh. Ia meminta pada Kang Prabu, Paman, maaf Paman, kalau boleh saya ingin menyiarkan agama Islam. Kalau boleh saya ingin penyiaran untuk membenahi tatanan-tatanan sosial, untuk memperbaiki akhlak dan moral bangsa-bangsa Majapahit. Tuh, Mat. Maka pada saat itu Sang Prabu menyanggupinya dan mengirimkan yang tadi dibilang, mengirimkan 30 orang, 30.000 orang untuk mengiringi dakwah Mbah Sunan penyiaran. Itu keren, saya bilang. Kenapa sih keren? Ini kalau kita berbalik kisah, kita baca Sirah Nabawi, itu loh. Ini Sang Prabu ini bagaikan
Abdul Muthalib. Abu Thalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Iya, itu yang selalu menjaga, mengayomi, mendukung sepenuhnya perjuangan daripada Mbah Sunan. Ini saya bilang kerennya di situ. Tuh. Sampai 30.000 orang untuk mengiringi Mbah Sunan menyiarkan dakwah Islam. Babat alas lah, ibarat katakan begitu, Mas. Sampai pada saat itu, apa yang dilakukan pertama kali untuk penyiaran agama Islam? Apa? Mbah Sunan ini pertama kali seperti contohkan Rasulullah, pernikahan. Menjalin tali pernikahan. Pernikahan. Balik lagi ke yang tadi, Dit. Oke. Selain rindu, Hmm. itu ada sisi lain. Kenapa Sunan Ampel sampai ke Majapahit ya? Selain ingin bertemu sama bibinya, Permaisuri. ternyata Sunan Ampel itu mau nerusin jejak bokap sama kakeknya. Betul. Sunan Ampel mau nerusin karena Ibrahim Samarkan itu jauh sebelum Sunan Ampel kemari, dia udah datang kemari dan berdakwah. Kakeknya pun sama gitu, Syekh Jumadil Kubro. Leluhurnya para wali Indonesia. Dia termasuk golongan pertama lah yang datang ke Indonesia buat nyebarin agama Islam. Betul. Makanya Sunan Ampel itu datang kemari. Betul. Dan satu lagi, selain karena ingin meneruskan, kondisi di Champa itu waktu itu sedang semraut Perang antara kerajaan Vietnam dengan Champa, dibantu dengan orang-orang Mongol. itu. Belekan. Akhirnya karena kondisi perang, terus keinginan buat meneruskan perjuangan orang tua dan ingin bertemu dengan saudara, akhirnya Sunan Ampel memutuskan datang ke Majapahit. Betul. Itu. Lanjut nikah. Pernikahan ini ternyata Sang Prabu Kertawijaya pada saat itu menjodohkan lah Sang Mbah Sunan ini dengan anak daripada Adipati Puban yang kita kenal dengan Nyai Ageng Manila, gitu. Atau Dewi Condrowati. Nanti punya anak namanya Sunan Bonang, Sunan Derajat, Siti Hafsah, Siti Mutmainah, tuh, dan lain sebagainya. Nah, yang unik satu lagi, Mat. Mbah Sunan ini menjalin pernikahan dengan murid pertamanya. Anak murid pertamanya. Iya, anak murid pertamanya. Murid pertama Mbah Sunan siapa? Yang dikenal dengan Ki Bang Kuning. Itu loh. Ki Wiryo Suroyo. Nama aslinya seperti itu. Dia punya anak namanya Dewi Karimah. Nanti dia punya anak, Mbah Sunan punya anak dari Dewi Karimah ini punya 2 orang putri. Dan atau ya ada yang mengatakan banyak lah. Itu Dewi Murtosimah dan Dewi Murtosiah. Tuh. Nah, ada lagi yang mengatakan Mbah Sunan ini menikah lagi dengan Ki Ageng, anak daripada Mbah Bolong, Ki Ageng Bela, Nyai Ageng Bela. Entah itu benar apa tidak, ya mudah-mudahan ada kan gitu. Nah, dengan pernikahan dan mendirikan pondok pesantren, Mat. Iya, setelah nikah akhirnya dirikan pondok pesantren. Ini keren gitu, karena bagaimana sih orang-orang masyarakat ini ingin mondok di tempatnya, Mat. Apa yang dilakukan, Mat? Pada saat itu? Seperti orang kalau mau jualan kan pakai plang kan gitu kan. Nah, ini kerennya kenapa? Ya kan? Pada saat itu Sungai Berantas diganti namanya. Menjadi Kali Emas. Pelabuhan Surabaya Jinggamanik itu dirubah namanya menjadi Tanjung Perak. Maka di sini ada emas dan perak kemari kan gitu. Promosi Sunan Ampel. Promosi Sunan Ampel gitu. Mbah Sunan begitu diganti. Dan nama-namanya itu juga diganti seperti yang pernah kita bahas, ya kan? Sanggar menjadi Langgar kan gitu.
sembahyang menjadi sholat. Sholat Tuh. menjadi sembahyang. Itu Sembahyang jadi sholat. itu yang unik daripada penyiaran mendirikan pondok pesantren. Banyak penyiaran yang dilakukan Mbah Sunan seperti perang ideologi. Perang ideologi ini perang pemikiran, karena pada saat itu dengan wayang yang kita kenal tuh, maka nama-namanya dirubah kan gitu, Pandu, Kurawa kan gitu, terus banyaklah, dan menguasai bahan-bahan pokok, Mat. Ini saya teringat seperti perang Badar. Itulah. Perang Badar itu selain pasukan Rasulullah melawan kaum Quraisy, itu juga dilandasi dengan kebutuhan pokok, yaitu menguasai sumur-sumur di Badar. Nah, itu di situ. Maka inilah yang dilakukan strategi dakwahnya Sunan Ngampel atau Mbah Sunan lah. Selang berapa waktu, maka dia menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok. Seperti saya ingat ceritanya Rasul itu, generasi awal itu sebut asabikun al-awalun. Benar nggak, Mat? Nah, Mbah Sunan pun seperti itu. Pada saat itu, ya kan, ada 8 orang, Mat. Ya kan? Yang pertama, Raden Santri, kakaknya di Gresik, kan gitu. Terus Raden Burereh, saudaranya di Mojo Agung, gitu. Syekh Wali Nanang, Maulana Ishak di Belambangan. Tuh. Terus Maulana Abdullah atau yang bisa dikenal Syekh Suta Maharaja kan gitu di Pajang kan gitu. Terus Syekh Bentong di Lasem. Khalifah Husain di Madura. Yang terakhir Usman Haji di Mudung, Mataun kan gitu. Mataun. Nah, yang terakhir dari 7 itu dan 8-nya itu adalah Mbah Sunan sendiri di Ampel. Tuh. Jadi setelah Sunan Ampel pondoknya berdiri dan udah jalan pendidikan di pesantren, akhirnya dakwah Sunan Ampel itu dengan menyebarkan Kaderisasi orang-orang ke wilayah-wilayah Majapahit. masing-masing. Dan orang-orang itu terbagi jadi 8 wilayah. 8 wilayah. Dan uniknya, Mat, uniknya ini 8 orang ini itu sebagian besar adalah kerabatnya Mbah Sunan sendiri. Keturunannya yang tadi saya bilang Jumadil Kubro. Tuh. Raden Santri kan gitu. Terus Maulana Ishak, saudara lain ibu kan gitu. Itu, Mat. Seperti juga Rasulullah seperti begitu juga. Terus kita setelah 8 golongan ini, dia berdakwah golongan pertama ini, maka tahun 1447 meninggalnya Dorawati, Awan Kelabu pada saat itu. Dan sebelum Dorawati meninggal, itu Dorawati berpesan kepada Sang Prabu, Sang Permaisuri berpesan kepada Sang Prabu. Pesannya apa? Ia berharap satu saat nanti sebelum meninggalnya Sang Prabu Kertawijaya itu masuk Islam. Tuh. Nah, ketika Dorawati ini meninggal dan lambat laun dan dinyatakan juga Sang Prabu Kertawijaya masuk Islam, Mbah Sunan ini menangkap Sasmita. Itu loh. Karena akan adanya hambatan, akan adanya gangguan yang lebih besar. Karena kenapa? Sang Prabu ini masuk Islam, itu loh. Bahkan ada pengkudetaan lah, itu yang terjadi. Karena Brawijaya masuk Islam, akhirnya kerabat Majapahit nggak senang gitu. Nggak senang. Karena meninggalkan kepercayaan yang lama. Akhirnya terjadi kudeta. Kudeta oleh Bre Pamotan. Bre Pamotan. Itu Sang Sinagara. Kenapa misalkan orang ada yang bingung kenapa Prabu Brawijaya itu patuh sama Darawati, padahal kan Prabu punya permaisuri ada berapa gitu ya, punya istri banyak lah, tapi patuh sama Darawati itu karena
Darawati adalah orang yang paling disayang. Itu alasan pertama. Makanya waktu Sunan Ampel minta izin diriin pondok berdakwah itu dikasih. Sampai diiringi 30.000 pasukan. Terus kenapa sampai akhirnya Prabu Brawijaya masuk Islam itu juga karena pesan terakhir dari Putri Darawati gitu. Makanya orang-orang pada kesel dan terjadi kudeta gitu kan. Tuh. Lanjut Dit. Awan pun kelabu Mat pada saat itu. Awan kelabu. Kenapa kelabu? Karena terbunuhnya Prabu Kertawijaya pengkudetaan. Iya, kudeta. Wafatnya. Wafat kayaknya belum jelas kabarnya. Karena yang saya tahu nih 1451 itu Prabu Kertawijaya wafat. Wafat. Dituliskan dalam sejarah, ya kan? Yang mungkin benar adanya, kan gitu. Itu Berepamotan ini naik cuma 2 tahun, gila, kan gitu. 2 Karena tahun. Terus gila. Nah, itu mengalami kekosongan Mat, vacuum of power, Majapahit. Naiklah bro Kertabumi. Iya. Iya kan? Petaka Bumi ini menangkap akan adanya hambatan. Karena kenapa gerakan-gerakan Islam ini Pesat. makin banyak pesat. Maka terjadilah serang-serangan. Terjadilah peperangan pada saat itu. Nah, ini unik Mat. Sunan Ampel mengelilingi ibu kota Majapahit. Kekuasaan Majapahit pada saat itu. Wilayah Majapahit pada saat itu. Maka 9 titik lah, 9 penjuru lah dikirim pada saat itu. Karena waktu itu misalkan Majapahit ibu kotanya di Trowulan. Terus wilayah-wilayah yang 9 penjuru itu ditempatin sama saudara-saudaranya. Raja-raja bawahan. Raja bawahan. Tuh. Maka golongan kedua ini muncul Mat karena terjadinya peperangan yang besar, kan gitu. Seperti golongan pertama gagal berarti. Golongan pertama gagal. Sebagaimana Rasulullah dakwah pasti ada hambatan, ada yang gugur, kan gitu. Nah, masuklah golongan kedua. Yang pertama Raden Hamzah. Raden Hamzah ini kalau boleh dibilang Pangeran Lamongan atau Pangeran Tumapel. Dia anak daripada Sunan Ampel, kan gitu. Ditempatkan di mana pada saat itu? Ditempatkan di Tumapel. Tuh. Yang kedua, Sunan Bonang. Ditempatkan di Daha sampai dia bikin masjid di Daha. Kan gitu. Yang ketiga, Raden Mahmud yang katanya juga anak daripada Mbah Sunan. Tuh, dia ditempatkan di Sapayan sampai Kahuripan. Nah, terus yang keempat, ini barulah masuk namanya anaknya daripada Maulana Ishak, Syekh Wali Lanang. Karena Maulana Ishak pada saat itu diusir dari mertuanya, kan Belambangan. gitu. Dari Belambangan. Nah, maka masuklah namanya Raden Paku atau Joko Samudro, kan gitu, atau Sunan Giri. Tuh. Terus siapa lagi? Raden Patah. Raden Patah menggantikan kakeknya, Syekh Bentong. Di Lasem, ditarik ke Demak, maka jadi Pangeran Bintara, kan gitu. Terus siapa lagi? Raden Husein ditarik lagi ke ibu kota Trowulan, yang dikenal dengan Adipati Terung. Usman Haji tetap di Mataun. Dan Suta Maharaja yang terbunuh ketika peperangan Semarang digantikan dengan Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang di Pajang. Begitu Mat golongan kedua. Berarti setelah gagal golongan 1, akhirnya Kanjeng Sunan ngirim utusan kembali ke 9 wilayah Majapahit. 9 wilayah yang saat itu dipimpin sama keluarga Majapahit, keluarga besar Majapahit. Setelah itu, setelah terkirimnya 9 kader, dakwah Sunan Ampel berhasil apa enggak?
kader-kader golongan pertama itu gagal, kader-kader golongan kedua itu gimana? Apakah dia berhasil? Apakah dia gagal? Kalau dibilang berhasil, berhasil. Berhasil. Itu. Karena kenapa? Tapi Berkertabumi ini menitik beratkan kepada 2 anggota doang. Yang pertama Raden Patah, yang kedua Sunan Giri. Maksudnya menitik beratkan itu khawatir? Khawatir akan adanya ancaman pekudetaan kekuasaan Berkertabumi. Karena Raden Patah masih Keturunan daripada Brawijaya. Sang Prabu. Kalau Sunan Giri Bre Wirabumi. Wirabumi. Itu yang jadi ancaman. Punya hak buat mewariskan Tahta. Itu. Selain daripada gerakan penyiaran dakwanya Mbah Sunan yang sudah semakin meluas. Makanya Tuh. Raden Patah dan Sunan Giri dimasukin dalam kalangan ulama. Betul. Bahasanya, biar Berkertabumi itu nggak khawatir gitu. Berarti pandangan Sunan Ampel itu lebih maju ya. Bahasanya Sunan Ampel itu perkembangannya lebih maju dibanding zamannya gitu. Dia bisa ngelihat, oh ini bahaya nih, ini harus diselamatin nih, harus dijagain nih gitu. Makanya Raden Patah masuk dalam golongan maka para wali. Saya bilang pertama itu ya Bapak Pembaharu Bangsa. Itu Tuhan Maha Guru yang hadir di tengah-tengah orang manusia yang sedang dinakbubukan zaman. Tuh. Nah, Berkertabumi ini panik, Mat. Maka apa yang dilakukan Berkertabumi pada saat itu, ya kan? Sunan Giri, Raden Paku itu diangkat, dikasih wilayah otonom sendiri. Ya udah, lu bikin kerajaan sendiri tanpa adanya pajak. Itu dari zaman Kertawijaya, Brawijaya 5. Iya. Dia udah punya wilayah. Cuman dikasih hak, kalau di Berkertabumi dikasih hak lagi, itu loh, untuk menjadi kerajaan yang otonom. Tuh. Nah, terus Raden Patah ini diangkatlah menjadi anak angkatnya Berkertabumi. Itu yang keren. Taktik Wirabumi. Ibarat kata itu apa namanya? Ngikat. Yang satu juga pecah bambu, potong bambu lah kalau bahasanya. Kalau dulu seperti itu. Biar nggak terjadi keributan, akhirnya dibikin kayak gitu. Taktik Sunan Ampel dua-duanya dijadiin anggota ulama lah, misalkan wali lah zaman itu sebutannya, kader-kader penyebar Islam. Itu taktik Sunan Ampel. Taktik Kertabumi, Raden Patah diangkat menjadi anak angkat, biar dia nggak macem-macem gitu. Tuh. Sunan Giri biar dia juga nggak macem-macem. Itu. Makanya dikasih otonom. Itu yang keren dari Mbah Sunan yang seperti itu. Maka dia lupa kalau Berkertabumi ini lupa karena ada satu keturunan Sang Prabu Kertawijaya itu namanya Girindra Wardana. Tuh. Maka peperangan terjadi, tapi yang unik Berkertabumi sebelum wafat itu dia masuk Islam. Maksudnya Berkertabumi lupa itu gimana? Karena fokus dia itu misalkan fokus dia cuman 3. Yang pertama adalah orang-orang Islam. Yang kedua ibarat kata si Raden Paku, Sunan Giri. Yang ketiga adalah Raden Patah. Fokusnya di situ. Fokusnya di situ. Mikir Giri Wardana bakal nyerang Majapahit. Majapahit itu. Maka tewaslah yang dinamakan itu zaman yang dinamakan orang itu Sirna Ilang Kertaning Bumi. Jadi karena Berkertabumi masuk Islam, akhirnya diserang lagi, dikudeta lagi. Itu. Jadi Raja Majapahit yang beragama Islam waktu itu ada 2. Brawijaya 5 dan Brawijaya 7. Kertabumi itu Brawijaya 7. Tuh. Ya kan? Tuh. Kalau misalkan ada yang bilang Demak nyerang Raden Patah, nyerang orang tuanya, kan di cerita-cerita begitu ya, Raden Patah nyerang babanya gitu, Demak nyerang Majapahit. Itu salah. Karena waktu itu
Brawijaya 5 dikudeta. Habis gitu Kertabumi ayah angkat Raden Patah juga dikudeta. Seandainya ada sebutannya yang benar itu, seandainya menyerang ya sebutannya kan Raden Patah balesin dendam. Cuman kan di Islam nggak ada kata balas dendam. Nggak ada. Yang ada Raden Patah buat mendirikan suatu kerajaan waktu itu harus memboyong pusaka, Dit. Betul. Makanya mungkin waktu itu biar diakuin Demak sebagai kerajaan Islam, sebagai kerajaan yang baru, dia harus memboyong pusaka dari Majapahit. Betul. Karena ayahnya dikudeta, ayah angkat, akhirnya Raden Patah niatnya sih memboyong pusaka. Cuman bisa orang-orang nyebutnya Raden Patah nyerang Majapahit. Tuh. Padahal Giriwardana dia berhak gak sih hitung-hitungannya? Berhak. Karena dia anak daripada sang Prabu juga, dari istri yang lain. Sama Raden Patah lebih berhak mana? Lebih dari Patah. Raden Patah. Itu. Karena kan Raden Patah itu iya anaknya juga. Itu dari permaisurinya yang bernama Siu Banci. Kan gitu. Orang Cina. Orang Cina. Terus setelah itu, Dit, setelah Kertabumi wafat. Setelah Kertabumi wafat ini, Sunan Ampel masih hidup apa enggak? Mbah Sunan masih hidup. Masih hidup. Karena apa? Didirikanlah Dewan Wali Songo pada saat itu. Berarti Kertabumi wafat. Majapahit itu Giriwardana. Ya kan? Giriwardana. Demak itu udah jadi kerajaan apa belum? Udah. Karena begini Mat, cerita yang saya baca, pengetahuan saya gitu ya. Ketika Bro Kertabumi wafat, nah itu Majapahit dipimpin 40 hari sama Sunan Giri. Setelah itu barulah pindah ke Demak. Itu ceritanya. Nah, 1476an itu Kertabumi meninggal. Kan gitu. 1476 juga Dewan Wali Songo itu berdiri. Kalau nggak salah seperti itu. Kan gitu. Yang kita kenal sekarang. Maka berdirinya Wali Songo itu berarti atas inisiatif Sunan Ampel. Sunan Ampel, Mbah Sunan dan anak murid kesayangannya Raden Patah. Gitu. Itu. Maka istilahnya disebut ketika sebelum ada Wali Songo itu adalah Syekh, pembantunya Raden. Kan begitu. Maka ketika sudah zaman Wali Songo itu berubah menjadi Sunan dan Ki Ageng. Oh. Itu istilahnya disebut penyebar Islam sebelum penyebar Islam. nama Wali Songo. Gelar yang dipakai itu Syekh. Setelah masa Wali Songo, kata Syekh itu diganti menjadi Sunan gitu. Sunan, Susuhunan. Wakilnya Ki Ageng. Ki Ageng itu. Nah, 1477 ini dibangunlah Masjid Demak. Karena kan kerajaan. Tuh. Masjid Demak ini 1477 sampai dengan 1479. Karena kenapa tahunnya ditandai dengan bulus. Hewan bulus yang ada di mimbar. Karena hewan bulus itu berangka 1477. Nah, 1479 Masjid Demak itu selesai dibangun. Tak lama 2 tahun berselang, wafatlah Mbah Sunan. Begitu Mas. Jadi strategi dakwah Sunan Ampel yang pertama itu melalui pernikahan. Yang kedua itu mendekati tokoh-tokoh pejabat pemerintah. Yang ketiga itu dengan menyebarkan kader-kader ke wilayah-wilayah penting. Iya, terpenting dan pedalaman juga sih. Tuh. Terus kalau kita ngomong Sunan Ampel, karomah, Dit. Wah, karomahnya. Itu kalau ngomongin Sunan Ampel, orang lebih banyak tahu ceritanya itu karomah Sunan Ampel. Banyak. Karomah Sunan Ampel yang punya murid tadi Mbah Bolong. Mbah Bolong. Waktu itu ceritanya Mbah Bolong disuruh sama Kanjeng Sunan. Coba, ini masjid, ini cerita karomah ini. Ini masjid, liatin, udah ngadep kiblat apa belum? Gitu.
Akhirnya Mbah Bolong karena disuruh sama Kanjeng Sunan itu tembok masjid dibolongin, dilihat sama Mbah Bolong. Wah ternyata begini, kata dia. Udah Kanjeng, udah ngadep kiblat. Oke, itu satu cerita tentang karomah Sunan Ampel. Ada lagi Mat, Mbah Sunan ini kerennya apa ya? Dia udah menggunakan obat herbal, tanaman herbal. Karena kenapa? Satu riwayat, dia menyegarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam itu lewat kipas Mat. Dia jual kipas. Kipas ini dari tanaman yang bisa menghilangkan penyakit batuk dan demam, flu lah. Tapi bayarnya pakai apa? Seperti halnya wali-wali lain kan gitu. Bayarnya ya cukup menggunakan syahadat. Itu kan keren ya Mat. Teman-teman kita banyak tuh Mat tuh yang jual laser 99 ya kan, kali aja mau endorse di sini. Itu pengikut Pak Sunan itu. Sebelum ada laser 99 itu udah. Laser 99 apa sih? Enggak tahu, yang bisa ngobatin katanya. Itu udah ada apalagi nih Mat nih, dupa aromatik ya kan. Udahlah endorse aja lah Pak. Jadi itu cerita-cerita yang berkembang di rakyat ya. Banyak. Akhirnya orang tahu Sunan Ampel ya kayak begitu. Sunan Ampel waktu punya murid Mbah Soleh apa kalau nggak salah namanya, mati 9 kali dihidupin. Dia itu Mbah Soleh itu tukang bersih-bersih di Ampel, meninggal. Pas saya ngaji Sunan Ampel ngeliat kotor. Ah kalau Soleh masih hidup nih, bersih nih, bangun. Itu di Ampel sendiri makamnya ada 9 kalau nggak salah ya. Itu cerita karomah Sunan Ampel. Cuman ya begitu, kita percaya, orang-orang percaya karena itu cerita rakyat ya. Karena cerita rakyat kadang-kadang bisa digede-gedein gitu. Cuman cerita-cerita itu tetap ada dan terpelihara. Kalau buat sekarang, kalau kata Habib Lutfi, kehebatan Sunan Ampel yang sampai saat ini bisa dirasain itu ekonomi, Dit. Iya. Jadi ekonomi warga Surabaya di Ampel itu tetap berjalan sampai sekarang dengan adanya makam Sunan Ampel. Iya, emang begitu. Jadi setiap wali yang meninggal itu sebenarnya dia menghidupkan tempatnya. Dengan meninggalnya seorang wali, dia menghidupkan tempatnya berupa segi ekonomi. Jadi warga-warga lokal bisa berjualan, warga lokal aman lah, ngasih penginapan gitu. Apalagi Dit, selain sisi karomah lah, sisi lain dari Sunan Ampel. Ya mudah-mudahan gitu ya kan, kita diwarisi tekad seperti Sunan Ampel karena keteguhannya, karena kecerdasannya, karena dia benar-benar orang-orang yang benar-benar dipilih sama Allah. Itu pernah ada kawan gue ya, itu bilang, bang ada serat, ada kronik apa gitu namanya, Ferreira apa ya? Di situ dibilang kalau nggak salah nih gue, Sunan Ampel tuh menolak dakwahnya Sunan Kalijaga. Wah itu nggak ada. Hah? Itu nggak ada. Menolak dakwahnya dalam artian pencampuran budaya dengan nilai-nilai Islam. Iya bagaimana bisa Mat? Itu loh. Sekarang begini, Mbah Sunan punya anak namanya Sunan Bonang. Ya kan Sunan Bonang itu punya anak murid namanya paling kesayangan namanya Sunan Kalijaga. Lah moso Sunan Kalijaga ngadep Mbah Sunan seperti itu kan gak mungkin Mat. Jadi secara logika anak santri, seandainya santri punya guru dan gurunya menentang, kemungkinan besarnya itu santrinya nggak bakal ngelakuin gitu. Itu nggak mungkin. Iya.
Ya yang tadi saya bilang, Adab santri kayak gitu ya. adab santri seperti itu. Dan juga kan tadi kan di awal kan juga dibilang perang ideologi itu ya dengan wayang. Iya. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang Kanjeng Sunan Ampel itu menolak dakwah lewat budaya. Lewat budaya dalam artian memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Seperti tahlilan. Tahlilan itu misalkan zaman dulu itu orang ngasih sesaji kepada arwah-arwah leluhur ya dengan membaca-baca kitab zaman dulu. Akhirnya diganti menjadi baca-baca tahlil dan sesajinya itu diganti dengan sedekah kepada orang-orang. Ke orang mati. Kayak gitu. Berarti kan itu nggak ditolak. Iya. Karena Islam masuk ke Indonesia itu lewat budaya. Kalau Islam lewat perang, gue rasa Islam nggak bakal kayak sekarang di Indonesia. Bener kan? Makanya kalau mau deketin orang ya dengan budayanya. Itu. Seperti orang Jepang yang dari dulu ya Shinto aja budayanya. Itu yang paling penting. Bagaimana kita melestarikan budaya yang seperti saya bilang yang kemarin-kemarin kan gitu. Bangsa yang besar itu untuk menghancurkan bangsa yang besar itu bukan dengan perang, tapi menghapus jejak-jejak leluhurnya, mengganti jejak-jejak leluhurnya itu. Itu bangsa dengan itu bangsanya itu bangsa yang besar itu bisa berganti, bisa runtuh. Terus kalau ngikutin sekarang nih, yang lagi rame, Iya. kita bahas jangan nih. Apaan? Dikit ya. Apaan? Apaan? Wali Songo itu nggak punya keturunan. Bagaimana emang mandul? Kan gak mungkin mandul. Wali Songo ya pasti punya keturunan. Maksudnya keturunan yang sekarang itu nggak ada keturunan Wali Songo gitu. Iya udah pasti ada lah. Siapa yang nggak ada? Iya pasti ada lah. Kalau namanya keturunan itu kan pasti ada orangnya, Mas. Ya cuma, ya kan. Kalau boleh dibilang itu keturunan-keturunannya itu ya pasti ada. Ada yang memakai selebaran. Misalkan nih kayak Pangeran Hamzah atau Pangeran Lamongan. Wah, bin disampaikan ke anak-anak cucunya. Oh, ini kata keturunan kamu. Itu ada masih. Ada juga yang ibarat kata tersembunyi. Dia nggak mau nyebutin keturunannya. Itu banyak. Itu. Berarti kalau ada yang bilang zaman sekarang nggak ada keturunan wali, itu bohong. Mustahil ya? Mustahil. Karena wali tetap pakai inian apa namanya? Silsilah. Enggak, maksudnya wali itu tetap menikah. Ya iyalah. Tapi lu jangan ketawa sama gue dong. Jadi tetap ada sampai sekarang keturunannya. Kalau dibilang putus, ya enggak juga. Putus dari mana? Ayah dan ibu tetap bisa dibilang orang tua dan darahnya tetap ada di anak. Jadi nggak ngaruh dia mau dari ibu atau dari ayah gitu. Ya makanya kan begini, Mat, darah yang mahal itu para Said itu apanya sih, Mat, darahnya. Itu loh. Kalau ibarat kata Habib gitu, kita bisa manggil perempuan ya Habibi kan. Ya tapi kalau Said kagak bisa. Ya Saidi nggak bisa kayak begitu. Itu. Ya Habibi. Kan ada orang manggil cewek ya Habibi nggak apa-apa, iya kan? Karena kecintaannya, iya kan? Iya. Cuman kalau ya Saidi nggak bisa. Itu harus darah yang memanggil. Tuh. Said itu cuma buat keturunan Kanjeng Nabi. Itu. Said dan Sarip. Sisanya nggak bisa. Ya Habibi bisa. Bisa. Karena kata Habibi itu kata Arab cinta. Gitu. Dari bahasa Arab. Iya. Yang artinya kekasihku misalkan. Iya. Jadi kalau lu memanggil cewek lu, ya Habibi itu boleh. Gue ditanya-tanya. Cuma satu, Mat. Kita balik ke Mbah Sunan. Dia mengesankan apa? Agama itu, kita masuk agama, kita punya agama, itu bukan untuk kekayaan, bukan meraup kekayaan. Karena agama itu dipakai untuk menciptakan akhlak dan moral yang baik, budi pekerti yang luhur.
Itu situ Mat. Yang tadi dibilang ketika Sang Prabu Kertawijaya melihat para bangsanya ini dengan kemerosotan akhlak dan moral, maka dihadirkanlah Mbah Sunan di tengah-tengah mereka karena mereka sedang tertidur pulas. Dibangunkanlah mereka. Tuh. Situ Mat. Udah lagi? Udah. Ya udah, segitu aja pembahasan Sunan Ampel. Yang lewat dakwahnya itu, jalur dakwah atau strateginya itu lewat pernikahan, terus pendekatan kepada tokoh-tokoh pejabat kerajaan waktu itu, dan lewat Menguasai bahan pokok, iya, perang ideologi. perang ideologi. Jadi bingung gua, menguasai kebutuhan pokok dalam arti lo harus, kalau Madit bilang agama untuk bukan untuk kekayaan, waktu Kanjeng Sunan lo harus kaya biar bisa nguasain kebutuhan masyarakat. Waktu lu kaya, lu itu tugas tuh membagi-bagi, bukan buat dikekepin. Itu, Dit. Betul. Jadi emang bukan buat jadi orang kaya, Bukan jadi buat orang bagi-bagi kaya. gitu. Agama kita agama belas kasih, agama cinta. Terus apalagi? Dengan kader-kader, mengirim kader-kader ke berbagai wilayah. Makanya apa? Azan. Subhanallah. Iya. Jam berapa sih? Jam Jam 3. Iya. Jadi dia bangunin buat Iya. apa? Sholat kali ya? Nggak tahu. Tanya sama yang ajan lah. Iya. Jarang-jarang di Jakarta kayak begini maksudnya. Kalau dulu gue pernah di Jogja gitu, Dit. Tiba-tiba azan jam 3, gue langsung sholat subuh. Goblok. Ya, gue denger azan ya kan, gue pikir jadi gue sholat biar langsung tidur gitu. Rapi sholat, gue nongkrong ngerokok lagi, gue lihat jam masih jam 3. Akhirnya karena gue nggak tahu ya, gue sambil ketawa gitu karena gue nggak tahu, mabok nih, yang azan mabok nih, ternyata gue yang bego. Iya, orang itu mengenalkan sholat fajar kok. Iya, ternyata waktu itu gue yang bego. Pertama kali gue ke Jogja tuh norak banget gitu. Tapi sekarang Di sini juga azan. Jadi dia ngajak orang buat sholat. ya udah selamat. Iya, udah. Kayaknya penonton udah bosan. Kalau bisa tadi banting apa? Gue rasa cukup sekian. Bobrok Oke. terus, damai selalu. Peace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.